kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumbala dalam acara Beyond Education Podcast. Podcast yang mengedukasi. Ya, sebenarnya kita mengedukasi, tapi juga sharing-sharing lebih tepatnya. Edukasinya tidak menggurui atau apa gitu kan. Kita hanya sharing-sharing saja tentang coaching, parenting, motivasi, hal-hal yang sedang viral, hal-hal yang perlu dibahas, hal-hal yang memang ada hubungannya dengan kita. Kita akan bahas tuntas di podcast Beyond Education Podcast. Dan kita juga update 2 hari sekali. Silakan kalau misalnya langsung mau lihat, cek, atau misalnya profile dari kita, dicek aja di YouTube, atau misalnya link deskripsi juga sudah ada itu. Jadi kalau misalnya nggak mau ketinggalan update gitu ya, silakan masuk saja ke grup WA atau grup Telegramnya, masuk saja di komunitas itu. Jadi nanti kita akan sharing atau akan share terus video-video terbarunya dan juga artikel-artikel terbarunya. Jadi langsung saja ya masuk ke grup tersebut. Dan jika apa ya, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, kalau misalnya ada yang mau di sharing juga gitu ya, ya seperti hal-hal seperti itulah. Jadi kita juga menerima melalui Google Form dan juga komentar. Silahkan tanyakan secara langsung ke kami. Dan kalau misalnya males nonton YouTube misalnya, saya lebih seneng hamil hari pagi gitu, dengerin musik. Nah, kita juga tersedia di Spotify. Di Spotify, tapi di segmen podcast ya. Karena ada beberapa yang bertanya, kok nggak ada di segmen musik? Emang tidak ada. Kita segmennya podcast. Jadi kan Spotify itu ada radio pilihannya, terus ada juga musik ya, musik-musik ya seperti musik-musik pada umumnya. Ada juga segmen podcast dan TV kalau nggak salah ya. Jadi di segmen podcast dengan kata kunci Beyond Education Podcast. Oke, kita buka pembicaraan dengan hari ini dengan ada kejadian di sebuah sebuah daerah, tepatnya di Kalimantan, bahwa anak lelaki tega membunuh orang tuanya karena dia sakit hati kepada orang tuanya, lebih tepatnya ibunya sih. Nah, di sini kita bingung dong, kok bisa gitu ya. Jadi sebenarnya jadi orang tua tuh harus seperti apa sih? Maksudnya apakah ada gitu ya orang tua yang dikatakan orang tua sempurna gitu kan? Karena di sini anaknya sering dimarahi, dia sakit hati. Apakah kita sebagai orang tua tidak boleh marah? Kita diskusikan dengan bersama Pak Doni. Halo teman-teman, gimana Gong? Kejadian lah gitu Pak. Gimana tuh? Jadi kayak dia itu tega membunuh ibunya karena sakit hati sering dimarahi. Katanya dibilang dajal kan? Ya. Iya ya gitu. Jadi kita sebagai orang tuh seperti apa Pak? Apakah kita harus dengan mode yang sempurna agar tidak terjadi hal seperti itu? Atau kita harus seperti apa sih menjadi orang tua itu? Agar hal-hal itu, atau misalnya orang tua yang sempurna itu ciri-cirinya apa gitu biar terjadi hal seperti itu Pak? Parah soalnya Pak, sampai kejadiannya ke kita gitu ya. Kita yang mendidik dia, kita yang membesarkan dia malah membunuh kita. Nah, itu bagaimana Pak? Kalau saya melihatnya keadaan mengapa anak nekat ya membunuh ibunya lagi. Ibu itu ya. Biasanya kalau ini anak laki-laki kan ya. Laki-laki. Paling sayang biasanya anak laki itu sama ibu dibandingkan sama ayah. Tapi kalau sampai anak laki-laki berani ngebunuh ibunya, ini pasti sudah ada suatu kesalahan yang sangat fatal gitu ya. Saya nggak mau menyalahkan ibunya 100%. Pasti ada gitu ya, bagian dari anak yang istilahnya dia juga berbuat kesalahan. Faktor eksternal gitu. Misalnya pengaruh dari lingkungan. Tapi di sini memang kita sebagai orang tua itu harus sadar gitu Bang, bahwa tidak ada orang tua yang sempurna intinya. Jadi jangan berharap kita menjadi orang tua yang sempurna. Tetapi kita berusaha menjadi orang tua yang sempurna. Mesti dibedakan nih. Karena kalau kita ini ya, misalnya ingin menjadi orang tua yang sempurna, sampai kapanpun kita akan kesulitan. Karena nggak akan pernah kejadian. Pasti ada saja kesalahan yang kita buat. Nah, tetapi kalau orang tua yang berusaha menjadi orang tua yang sempurna, dia sadar masih bisa ya. Bahwa kesalahan itu masih bisa diperbaiki. Nah, tetapi kalau orang tuanya sotoy, dia merasa paling benar, dia merasa nggak perlu belajar menjadi orang tua, akhirnya sudah.
apapun perilakunya dia, ya dia akan benarkan gitu. Jadi konteksnya sadar ini ya Pak yang Iya, terkadang benar, hilaf itu. Gitu. benar. Banyak sih memang ada orang tua yang mungkin sadar, ada orang tua yang mungkin merasa bahwa dia emang orang tua, lu anak. Nah itu paradigmanya masih lama. Iya, apapun yang dikatakan saya, mau benar atau salah gitu, lakukan. Iya. Ya memang gini sih, Bung. Iya, Kadang sadarnya ini ya. kita jadi orang tua itu belajar dari orang tua kita sebelumnya. Iya. Betul. Misalnya orang tua kita sebelumnya ini kasar gitu. Iya. Orang tua kita sebelumnya ini ya kalau nggak bentak, gampar gitu misalnya. Akhirnya itu yang kita tiru. Pas kita ngedidik anak-anak kita. Betul. Nah, disinilah masalahnya gitu. Kalau kita sebagai orang tua itu nggak mau belajar gitu. Kita tidak mau mengupdate keilmuan kita. Padahal, apalagi saat ini ya, betul. Kita dibantu oleh teknologi ya, gitu. YouTube, TikTok ya banyak. Benar, banyak. Tips-tips menjadi orang tua yang benar tuh bagaimana, itu banyak gitu. Asal kita mau belajar. Kita nggak merasa ego gitu. Udah cukup. Gue udah dari kecil dibesarkan sampai segede gini, gue sukses lagi. Ngapain gue mesti belajar soal parenting? Nah, itu sih. Nah, padahal kita nggak sadar perilaku kita itu banyak membuat kesalahan gitu. Tapi kita merasa benar. Kita merasa paling benar gitu. Yang tersiksa ya orang-orang di sekitar kita. Iya benar-benar itu kayak bersifat karakter kali Pak ya. Benar. Karena ini pernah kejadian, Bung. Iya. Bayangin ya sama orang tua murid kita. Jadi si ibunya itu curhat sama saya. Pak Doni, kalau menurut Pak Doni gimana ya? Saya ini kayaknya sama pasangan saya ini udah bingung gitu. Harus bagaimana gitu. Kayaknya saya harus mengambil keputusan nih. Keputusannya apa, Bu? Ya, saya kayaknya nggak bisa lanjut, Pak. Dengan bapaknya, Pak. Iya. Mau divorce. Terus, Ibu maksudnya mau bercerai? Iya, Pak. Oh gitu. Terus dia nanya balik ke saya. Terus menurut Pak Doni gimana ya? Saya bingung. Jadi kita ahli konsultasi. Nah di situ, pada orang tuanya umurnya jauh di atas saya, Bung. Oh gitu? Iya. Oh kirain di bawah Bapak. Enggak, di atas saya. Oh iya. Ya makanya ketika dia curhat sama saya bingung jawabnya. Bingung juga, gitu. Iya bener kan? Ya akhirnya saya hanya bisa, Ibu apakah sudah memikirkan masak-masak berkaitan dengan hal ini? Karena ini loh Bu, orang tua tuh kalau bercerai, pasti yang selalu menjadi korbannya anak. Ya mungkin enggak. Ya, betul. Nah, kalau Ibu sudah tahu gitu, paham soal konsekuensinya, ya ini saya kembalikan lagi kepada Ibu. Karena saya nggak bisa menahan, nggak bisa mengiyakan juga. Karena kalau saya menahan, nanti Ibu yang tersiksa. Karena saya nggak tahu kan kejadian di dalam rumah tuh bagaimana. Ya. Tapi kalau saya iyakan, nanti saya takutnya saya dosa. Iya, takut kita sotoy juga. Iya, kita sotoy juga gitu. Iya. Nah, di sini ya Ibulah yang harus mengambil keputusan. Baik buruknya gitu. Jangan Ibu cerita ke saya terus nanya keputusan saya bagaimana. Kalau saya sih netral Bu, gitu aja. Karena ini kan yang Ibu alami, ini kan hidupnya Ibu bersama Bapak gitu. Jadi coba Ibu ajak anak-anak bicara, kumpulin anak-anak, diskusikan. Tapi kalau anak-anak kayak setuju. Anak-anak itu pada besar ya, Pak? Iya, anak-anaknya waktu itu tingkat SMA lah, minimal ya. Kayaknya udah ada yang kuliah juga. Iya, terus ya saya bilang, ya sudah Bu, kalau memang itu keputusannya sudah bulat, ya terserah Ibu. Saya bilang gitu. Yang penting saya jangan dilibatkan. Iya betul. Nanti bapaknya marah lagi ke saya gitu. Sudah bapak yang nah di situ Gung, kalau saya lihat ya, ini kenapa Ibu itu cerita? Dia kan sudah merasa ya dalam keadaan mati rasa lah ya. Iya, karena dia sudah berusaha membuat suasana tuh lebih cair lagi, mengajak komunikasi pasangannya, betul. Tapi pasangannya itu kayak sulit untuk mau berubah. Ya saya sampai saya panggil loh. Dua-duanya? Bukan, waktu itu
bapaknya dulu saya panggil. Satu-satu. Karena waktu itu saya udah dapat keluhan-keluhan ini dari anaknya. Oh. Ya udah bapaknya saya panggil, saya diskusi dengan bapaknya. Bapaknya pas saya lihat dia udah mulai paham nih. Udah banyak yang komplain gitu ya dari keluarganya ke dia gitu. Ya deh Pak, saya coba perbaiki gitu perilaku saya. Ya memang benar setelah dia diskusi sama saya, dia pulang ke rumah, terus dia ngajak anaknya untuk bicara dari hati ke hati ya di luar gitu kan. Sampai anaknya tuh nanya ke saya, Pak Doni, bapak saya diapain nih Pak? Kok tiba-tiba ngajak saya makan malam gitu kan, ngajak saya diskusi kayak gitu. Seperti nggak kayak biasanya gitu kan, yang kerjanya marah-marah doang. Ini aja Pak Doni cuma diskusi aja sama bapak kamu. Ya udah, terima kasih Pak ya. Saya senang nih bapak saya bisa kayak begini gitu. Bisa begitu ya. Ternyata perubahannya nggak lama. Gitu lagi. Iya. Jadi merasa benar terus ya Pak orang tua. Iya, gitu Bung. Jadi kalau saya lihat orang tua nih biasanya kalau nggak kena batunya itu nggak mau berubah. Sadar, iya. Itu yang paling momok itu menurut Agung ya, karena ya bagaimana lagi, maksudnya siapa yang bisa nasihatin orang tua itu? Iya. Harus orang tuanya lagi. Iya, kalau orang tuanya masih ada. Kalau masih ada, rata-rata kan sudah pada tidak ada atau bagaimana gitu, siapa gitu kan. Nah, itu benar Bung. Makanya kan saya selalu gitu ya, kalau misalnya ada seminar parenting, saya sebagai pembicaranya, saya selalu bilang gitu, kalau orang tua nggak mau belajar gitu ya, nggak mau terus memperbaiki diri, maka siap-siap aja gitu. Anak kita yang akan menjadi korbannya. Dan korban di sini tuh bukan hanya korban luka, ya kan, fisik, secara fisik, ya istilahnya korban yang inilah, yang sepele lah. Tapi bisa ini loh, bisa merenggut nyawa anak kita loh. Karena banyak gitu, kayak kasus teman saya, dia kena narkoba ya, perempuan loh. Dia kayaknya orang tuanya tuh lost gitu ya. Dia istilahnya tuh pas dia memakai narkoba, dia itu kayaknya nggak tinggal lagi kan sama orang tuanya, dia udah ngekos gitu. Dia kena pergaulan, terus dia icip-icip awalnya, ya udah jadi keterusan. Nah, udah pas kena narkoba ini, kan narkoba itu